Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah belajar tentang senyawa karbon dan juga tentang deret homolog alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tata nama dan isomer dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah, pertama kita akan belajar tentang tata nama terlebih dahulu nih. Nah, dari tata nama itu kita bisa memberikan informasi mengenai rumus molekul dan juga rumus strukturnya. Nah, sebelum kita masuk ke tata nama, kita belajar dulu nih tentang gugus cabang alkana, alkena, dan alkuna. Alkil atau radikal atau R itu adalah cabang. Nah, alkil adalah alkana yang melepaskan satu atom hidrogen. Jadi, rumus umum alkil adalah CnH2n plus 2 dikurangi 1 atom H menjadi CnH2n plus 1. Di sini tangannya masih mengikat, masih belum terikat maksudnya. Gitu. Itu rumus umum alkil. Nah, jadi ada kayak gini nih. Dari alkana, ini kan C1H4, ini kan metana, berarti metana dikurangi 1 atom hidrogen akan menjadi C1H-nya di sini ada 3. Berarti dari metana CH4 dikurangi 1 atom H akan menjadi metil CH3. Nah, CH3 ini adalah cabang yang paling terkecil gitu, karena tidak ada cabang berikutnya. Cabang CH2 tuh nggak ada, cabang CH2. Pokoknya cabang paling kecil adalah metil CH3 gitu. Nah, lanjut, kalau ini gimana nih? Di sini ada C2 hanya 6, berarti etana. Etana dikurangi 1 atom hidrogen berarti menjadi C2H5 atau nama lainnya etil. Nah, gini, C2H6 etana kekurangan 1 atom hidrogen akan menjadi C2H5 atau nama lainnya etil. Ada juga bentuk propil. Bentuk propil itu bentuk alkananya dari propana. Propil C3H7. Bentuk alkananya berarti propana. Kalau propana berarti C-nya 3, H-nya ada 8. Gitu. Lanjut, bentuk propil itu seperti ini. Ini C-nya 3, H-nya ada 7, tangannya masih belum mengikat. Nah, ini namanya propil. Bentuk lain dari propana, gitu. Ada juga bentuk lain yang seperti ini. Nah, karena di sini posisi C mengikat 2 atom karbon, maka nama lainnya adalah sekunder propil atau isopropil gitu. Nah, jadi ulangi lagi, kenapa namanya sekunder propil atau isopropil? Karena posisi C ini dia mengikat 2 atom karbon gitu, maka namanya sekunder propil. Lanjut, ada yang namanya bentuk butil. Butil nama berarti produk propananya adalah C4, H-nya 10. Nah, bentuk butil ada yang seperti ini, yang rantainya lurus. C-nya 4, H-nya ada 9. Ini namanya butil. Ada juga bentuk lain seperti ini. Nah, ini sama. Jadi posisi C ini dia mengikat 2 atom karbon. Karena dia mengikat 2 atom karbon, maka namanya sekunder butil atau isobutil. Ada juga bentuk lain yang seperti ini. Jadi, C yang ada di tengah ini, dia itu mengikat 3
atom karbon. Nah, karena C ini mengikat 3 atom karbon, maka namanya tersier butil atau neobutil. Ada juga gugus cabang yang lain. Nah, ini ada tabelnya. Ada pentil, ada juga heksil. Kalau pentil, bentuk alkananya berarti dari pentana. Pentana berarti C-nya 5, H-nya ada 12. Nah, kalau heksil, rumus gugus alkilnya C6H13. Heksil itu bentuk alkananya berarti dari heksana. Heksana rumus molekulnya berarti C6, H-nya ada 14. Gitu. Tadi kita udah belajar nih tentang nama-nama gugus alkana, alkena, dan alkuna. Sekarang kita masuk ke tata nama alkana, alkena, alkuna yang rantainya lurus. Nah, untuk tata nama alkana berdasarkan sistem IUPAC itu rumusnya adalah N strip nama alkana. N itu adalah normal. Jadi kita langsung masuk contohnya. Apa nama senyawa berikut? Nah, di sini C-nya ada 1, 2, 3, ada 4. Nah, karena di sini ada 4, maka dinamai N-butana. Ada juga yang seperti ini. Ini C-nya ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Karena 5 berarti namanya N-pentana. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini yang lancip-lancip ini, dia itu mengandung satu unsur karbon. Ini ada karbon, ada karbon, ada karbon, ada karbon, ada karbon. Di sini juga ada karbon. Nah, barulah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berarti namanya N-heksana. Gitu. Sekarang kita masuk tata nama alkena yang rantainya lurus. Rumusnya adalah nomor karbon rangkap 2 strip nama alkena. Nah, kita masuk untuk nomor rangkapnya itu nomornya harus paling kecil. Gitu. Nah, sekarang kita masuk contohnya nih. Ada seperti ini. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menomori terlebih dahulu. Dari kanan atau dari kiri dulu nih, gitu. Nah, kita nomori bersama-sama ya. Berarti misal kita ambil dari yang kiri. Jadi kan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri, posisi rangkap ada di nomor 1. Nah, coba kalau misalkan kita ambil dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kanan, posisi rangkapnya ada di nomor 4. 1 sama 4 kecilan mana? Kecilan 1. Maka kita pakai yang dari kiri. Kita nomori berarti namanya adalah 1 pentena. Kenapa pentena? Karena di sini ikatannya rangkap 2. Gitu. Lanjut. Ada senyawa seperti ini nih. Kita nomori dulu nih, dari kiri apa dari kanan dulu. Nah, pertama kita coba dulu dari yang kiri. 1, 2, 3, 4, terus ada 5. Posisi rangkap ada di nomor 3. Coba kalau dari kanan. Kalau dari kanan berarti ini 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, kalau dari kanan, posisi rangkapnya ada di nomor 2. 2 sama 3 kecilan mana? Kecilan 2, berarti kita ambil dari yang paling kanan. Berarti namanya adalah 2 pentena. Gitu. Nah, ada bentuknya seperti ini. Ini seperti yang tadi, jadi setiap ujung-ujung, setiap yang runcing, itu mengandung satu atom
karbon. Sekarang kita nomori dulu. Misalkan diambil dari sini. Ini 1, 2, ada 3, ada 4, 5, 6. Kalau misal diambil dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dari kiri, nomor rangkapnya itu posisinya di nomor 2. Tapi kalau diambil dari kanan, posisi rangkapnya ada di nomor 4. 2 sama 4 kecilan mana? Kecilan 2. Maka kita ambil dari sebelah kiri. Maka namanya adalah 2 heptena. Gitu. Kenapa heptena? Karena posisi rangkap, karena karena jumlah atom karbonnya itu jumlahnya ada 6, makanya namanya heptena. Tadi juga sama, ini rantai terpanjangnya ada 5, maka namanya pentena. Nah, ini juga sama, karena rantai panjangnya ada 5, berarti namanya pentena. Jadi, menghafalkan jumlah dan namanya itu sangat penting banget. Kalau C1 metana, C2 etana, C3 propana, dan seterusnya sampai C10 dekana. Gitu. Yang alkana jadi ana, yang alkena jadi ena, dan alkuna jadi una. Sekarang kita masuk ke tata nama alkuna rantai lurus. Rumusnya adalah rantai karbon rangkap 3, strip nama alkuna. Nah, nomor karbon rangkap 2 itu diambil dari nomor terkecil, sama seperti yang alkena tadi. Nah, kita masuk ke contohnya nih, apa nama senyawa berikut. Nah, yang pertama ada yang seperti ini nih. Kita ambil dari kanan apa kiri dulu? Kita ambil dari kiri dulu. Kenapa kiri dulu? Coba kita hitung bareng-bareng. Di sini kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi coba misalkan kita ambil dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi rangkap di sini nomor 4 kalau misalkan dari kanan. Tapi kalau misalkan nomor merangkap diambil dari kiri, posisinya ada di nomor 2. 2 sama 4 kecilan mana? Kecilan 2. Maka kita tulis 2 strip nama alkunanya nama alkunanya yang paling panjang. Paling panjang ini rangkapnya yang paling panjang rantainya ada 6. Berarti namanya 2 heksuna. Kenapa heksuna? Karena di sini rangkapnya ada 3. Lanjut. Ada yang seperti ini nih. Nah, kita ambil dari yang kanan apa kiri dulu? Kita ambil dari yang kanan dulu. Kenapa dari yang kanan? Coba kita hitung bareng-bareng. Nah, kalau dari kanan, di sini berarti ada 1, 2, terus 3. Posisi rangkap ada di nomor 1. Coba kalau misalkan kita ambil dari kiri. Berarti di sini 1, 2, ada 3. Nah, 1 sama 2 kecilan mana? Kecilan 1. Maka kita ambil dari kanan dulu. Maka namanya 1 propuna. Kenapa propuna? Karena propuna itu adalah rantai yang terpanjang yang jumlahnya ada 3. Gini. Nah, lanjut. Misalnya ada kayak gini nih. Nah, misalnya diambil dari kanan dulu. Ada 1, 2, 3, ada 4. Posisi rangkap ada di nomor 2. Kalau misalkan kita ambil dari kiri nih. Berarti kan kita nomori dulu. 1, 2, 3, 4. Posisi rangkap kalau dari kiri ada di nomor 2. Nah, sama-sama 2 nih. Gak usah bingung ya kalau sama-sama 2. Kalau sama-sama 2 berarti boleh diambil dari kiri, boleh juga diambil dari kanan. Jadi terserah mau ambil kanan atau kiri, nggak apa-apa.
karena posisi rangkap ada di sama-sama nomor 2, maka namanya 2 strip. Karena rantai terpanjangnya ada 4, berarti namanya 2 butunan. Itu. Sekarang kita masuk tata nama alkana yang rantainya cabang. Misalnya, polanya adalah nomor karbon cabang, strip nama alkil, strip nama alkana rantai utama. Nomor karbon cabang itu diambil dari nomor yang terkecil. Nah, untuk rantai utama itu diambil dari rantai yang paling panjang gitu. Nah, sekarang kita masuk contohnya nih. Di sini kita nomori dulu nih. Nomornya dari kanan dulu apa kiri dulu. Nah, misalkan kita ambil dari kiri dulu. Jadi kan di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi cabang ada di nomor 3 kalau diambil dari kanan. Nah, kalau misalkan kita nomori dari ini dari kiri ya, berarti ini dari kanan. Kalau dari kanan berarti namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3 sama 4 kecilan mana? Kecilan 3. Berarti kita nomornya itu diambil dari kiri. Maka namanya 3-metilheksana. Karena di sini cabangnya berupa metil. CH3 itu kan metil. Berarti 3 posisi cabangnya strip metil. Metil ini cabangnya cabang CH3. Karena di sini total rantai terpanjangnya ada 6, maka namanya heksana. Gitu. Sekarang yang kayak gini nih. Nah, di sini kita tentukan dulu nih nomor dari mana dulu yang akan kita ambil. Dari kanan dulu atau kiri dulu. Misalkan dari kiri. Kita nomori di sini 1, 2, 3, 4, 5. Posisi cabang ada di nomor 2 dan di nomor 3. Nah, kalau misalkan kita ambil kalau kita ambil dari kanan dulu, dari kanan. Berarti kan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dari kiri, posisi cabang ada di nomor 2 dan di nomor 3. Tapi kalau dari kanan, posisi cabang ada di nomor 3 dan 4. Berarti kan kecilan yang ini nih, kecilan yang 2 sama 3. Berarti kita ambil nomornya dari kiri. Gitu. Nah, kemudian udah tahu nih rantai terpanjangnya, rantai utamanya ada 5. Posisi cabang ada di nomor 2 dan nomor 3. Nah, ternyata di sini ada cabang. Ada cabang CH3. CH3 berarti kan cabangnya berupa metil. Nah, jika cabang mengikat 2 gugus atau lebih gugus yang sama, maka ditambah awalan di tri, tetra, atau penta. Kalau di berarti 2 gugus yang sama, kalau tri berarti 3 gugus yang sama, kalau 4 berarti tetra, kalau 5 berarti penta. Gitu. Nah, sekarang kita menamai. Berarti namanya adalah nomor cabangnya dulu. Nomor cabangnya di nomor 2,3 strip. Ini kan metilnya ada 2 nih. Berarti di sini tulis dimetil. Nama alkana rantai utama. Rantai utamanya di sini kan ada 5 nih. Berarti namanya dimetil pentana. Gitu. Ketutupan.
gini. 2, 3, posisi cabangnya 2, 3 dimetil. Karena cabang metilnya ada 2, makanya tambah di pentana. Pentana karena rangkai utamanya ada 5. Gitu. Lanjut. Apa nama senyawa berikut? Misalnya kayak gini nih. Nah, jika cabang mengikat 2 gugus yang sama pada karbon yang sama, maka nomornya ditulis sesuai banyaknya cabang. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah menomori terlebih dahulu. Kalau misalkan diambil dari kanan, bahkan di sini nomor 1, 2, 3, 4, terus 5. Nah, kalau misalkan berarti kan posisi cabang kalau diambil dari kanan, posisi cabang ada di nomor 4. Coba kalau misalkan kita menomorinya dari sebelah kiri. Bahkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri, posisi cabang ada di nomor 2. 2 sama 4 kecilan mana? Kecilan 2. Nah, kita ikuti aturannya. Jika cabang mengikat 2 gugus yang sama pada karbon yang sama, maka nomornya ditulis sesuai banyaknya cabang. Berarti tulisnya adalah 2,2 strip. Ini bentuk cabangnya apa? CH3. Ya, namanya metil. Berarti 2,2 strip dimetil pentana. Gitu. Lanjut. Nah, misalnya ada kayak gini nih. Kita nomornya yang mana dulu? Nah, kita nomori dulu dari sebelah kiri misalnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi rangkai utama ada 6. Nah, kalau misalkan kita ambil dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4 ya. 4, 5, terus 6. Kalau dari kiri, posisi cabang ada di nomor 2 dan 3. Tapi kalau dari kanan, posisi cabangnya di nomor 4 sama 5. Berarti kan kecilan ini. Kecilan 2 sama 3. Maka kita ambil dari sebelah kiri. Nah, kita tahu nih. Nah, udah tahu rantai utamanya. Sekarang kita cari tahu nama cabangnya. Di sini ada cabang CH3, ada cabang CH2 dan CH3. Nah, CH2 dan CH3 ini berarti nama alkilnya adalah C2H5. Kenapa C2H5? Karena CH2 ini digabung sama CH3. C1 tambah C1 kan C2. H2 ditambah H3 5. Berarti C2H5. Kalau CH3 namanya metil, kalau C2H5 berarti namanya etil. Nah, udah tahu nih cabangnya ada cabang metil, ada cabang etil. Nah, cabang mengikat 2 gugus yang berbeda ditulis sesuai urut abjad. M sama E duluan mana? Duluan yang E kan? Berarti namanya 3 strip etil, strip 2 metil, strip rantai utamanya ada 6, berarti heksana. Nah, gini. 3 etil, 2 metil, heksana. Gitu. Ini hapus aja deh. Gitu. Jadi namanya sesuai urut abjad. E dulu, baru ke M, heksana. Gitu. Lanjut. Misalnya ada kayak gini nih. Ini juga sama kayak yang tadi. Jadi setiap yang runcing itu mengandung satu atom karbon. Nah, sekarang kita tambahin dulu nih. Misalkan dari nomor kiri. Misalkan diambil dari kiri. Berarti kan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri, posisi cabang ada di nomor 2 dan juga di nomor 3.
Tapi misalkan kita ambil dari kanan. Dan ambil dari kanan berarti kan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri posisi cabang ada di nomor 2 dan 3. Kalau dari kanan posisi cabang ada di nomor 3 dan 4. Berarti kan kecilan yang ini, kecilan yang 2 dan 3. Berarti kita ambil dari nomor yang paling kiri. Nah, barulah kita tulis nomor cabangnya dulu, 2,3 strip dimetil. Kenapa di? Karena cabangnya ini sama-sama CH3, sama-sama metil, makanya diawali dimetil pentana. Kenapa pentana? Karena rantai utamanya itu jumlahnya ada 5 atau pentana gitu. Nah, lanjut tata nama alkana yang rantainya cabang. Misalnya ada senyawa yang seperti ini. Berarti kalau kita menjumpai senyawa yang seperti ini, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk rumus struktur. Nah, kita ubah dulu. Nah, CH3 ini itu diturunkan menjadi seperti ini. Nah, CH2 yang ini diturunkan ke seperti ini. Nah, kemudian di sini kan ada C nih. Ada C, kita turunkan ke sini. Nah, lalu di sini CH3-nya ada 2. Ini kan ada 2. Nah, kalau CH3-nya ada 2, berarti dia itu posisinya ada di cabang. Makanya tulisnya di atas sama di bawah. Gitu. Lanjut, sampingnya di sini ada CH, makanya di sini ditulis CH. Gitu. Nah, kemudian di sini ada cabang lagi. Cabangnya CH2, jumlahnya ada 2. Nah, berarti yang satu ini di sini cabang yang ke 1, di sini ada cabang lagi yang di nomor 2. Nah, gitu. Udah tahu nih rumus strukturnya. Sekarang kita namai. Sekarang kita namai. Misalnya kita ambil dari kanan dulu. Ya kan di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini 3, 4, 5. Berarti posisi rantai nomor karbon terpanjang itu ada di nomor 5. Posisi cabang ada di nomor 3 dan juga di nomor 4. Ini misalkan kita ambil dari kiri. Nah, coba kalau misalkan kita ambil dari kanan. Kalau dari kanan berarti kan di sini ada nomor 1, ada nomor 2, 3, 4, 5. Dari kanan ada 2 dan 3, dari kiri ada 3 dan 4. Jadi kan kecilan 2 dan 3 nih. Makanya kita ambil dari nomor paling kanan dulu. Gitu. Berarti namanya adalah 2, 3, 3 trimetil pentana. Nah, kenapa trimetil, Bu? Karena di sini cabangnya ada 3 berupa CH3. Nah, di sini kan CH3-nya ada 3 nih. Makanya diawali dengan tri. Awali dengan tri ditambah metil. Gitu, karena cabangnya berupa metil. Nah, lalu kenapa pentana? Karena rantai paling panjang itu ada di nomor 5. Ini rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4 ya. Kan ini 1, 2, 3, 4. Rantai terpanjang ada di nomor 5 berarti pentana. Bu, kenapa di sini tulisnya 2,3,3? Karena posisi cabangnya di sini ada di nomor 2. Nah, di sini di posisi nomor 3 ada 2 cabang.
cabang yang atas sama cabang yang bawah harus ditulis semua 2,3,3 trimetil pentana. Nah, ada juga contohnya seperti ini. Tuliskan rumus struktur dari senyawa berikut. Nah, 2,2 dimetil butana. Ana menunjukkan bahwa dia termasuk golongan alkana yang rantainya tunggal. Nah, but ini ya menunjukkan bahwa rantai utamanya jumlahnya rantai utama jumlah karbon itu jumlahnya ada 4. Nah, kemudian 2,2 artinya adalah ada dua gugus metil terletak pada karbon nomor 2. Bu, kenapa tahu gugus metil? Taunya dari sini, metil. Metil berarti gugus cabangnya adalah CH3. Nah, Bu, kenapa tahu di sini gugus metilnya ada 2? Taunya dari D. D ini menunjukkan bahwa dia mempunyai 2 gugus metil. Gitu. Nah, barulah kita eksekusi nih, dari nama senyawa ditulis ke rumus strukturnya. Berarti kita tulis dulu butana. Butana C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Udah. Setelah itu ada 2 gugus metil terletak pada karbon nomor 2. Misalkan kita nomor dulu deh. Kita nomor dulu dari kiri, misalnya 1, 2, 3, 4. Ini 2 ya. 2 gugus metil terletak pada karbon nomor 2. Berarti kan nomor sini nih. Nah, kita tuliskan gugus cabangnya ada 2. Nah, cabangnya ada 2 berupa apa? Berupa CH3. Pada di sini ditulis CH3. Di sini ditulis CH3. Gitu. Ini baru tulisannya. Di sini ada CH3, di sini cuma C, di sini ada CH2, di sini ada CH3. Gitu. Nah, ini dia. Duh, jadi ketutupan. Pokoknya gitu deh. Nah, jadinya kayak gini. Sama aja sih. Ini maksudnya mau dihapus tuh biar bisa dibaca gitu ya. Biar bisa dibaca. Nah, gini. Rangkapnya ada di nomor 1, 2, 3, 4. Kita nomorin deh biar nggak bingung. Di sini 1, 2, 3, 4. Cabangnya berupa metil di posisi nomor 2 gitu. Nah, tadi udah alkana nih, sekarang kita masuk tata nama alkena yang rantainya cabang. Nah, aturannya sama pada alkana, hanya saja akhiran ana pada alkana diganti dengan ena. Polanya adalah nomor karbon cabang, strip nama alkil, strip nomor karbon yang berikatan 2, strip nama alkena pada rantai utama. Nah, kita masuk ke contohnya nih, apa nama senyawa berikut. Pertama yang kita lakukan adalah menomori dulu. Misalkan kita untuk menomorinya itu rantai utamanya itu harus ada ikatan rangkap 2. Jadi ini tuh nggak boleh lurus karena rangkapnya itu ada di bawah. Berarti kita awali dulu dari sini, dari 1, 2, 3, 4, 5. Posisi rangkap ada di nomor 1. Bu, kenapa dari bawah? Karena ini aturannya, rantai utama harus ada ikatan rangkap 2. Makanya dimulai dari bawah gitu. Nah, Bu, kalau misalkan ini kan tadi belok kiri, misalkan kalau belok kanan. Kalau belok kanan berarti jumlah rantai utamanya tuh sedikit.
kita coba hitung deh. Di sini misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, di sini nomor 4. 4 sama 5 besaran mana? Besaran 5 kan? Berarti kita harus ambil dari yang belok kiri, bukan yang belok kanan gitu. Nah, setelah udah tahu nih, setelah udah tahu nomornya, baru kita menamai. Namanya sesuai yang ini. Berarti nomor cabangnya di nomor 2. Berarti di sini tulis 2, strip. Nah, nama alkil. Jadi kan ini cabangnya nih. Ini cabangnya ya enggak? Karena kan kita mulai dari bawah nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ini cabang. Cabangnya ada CH2, CH3. Berarti cabangnya C2, H-nya 5. C25 berarti etil. Kita di sini tulis etil, strip. Nomor karbon yang berikatan rangkap 2. Yang berikatan rangkap 2 posisinya ada di nomor 1. Berarti di sini kita tulis nomor 1. Strip. Rantai terpanjangnya nomor berapa? Ada di nomor 5. Berarti tulis pentena gitu. Nah, sama kan? 2 etil 1 pentena. Gitu. Ini hapus aja ya. Tulisannya berantakan, maaf. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Yang misalnya kayak gini. Ini juga sama kayak yang tadi. Jadi setiap yang runcing itu mempunyai 1 atom karbon. Nah, coba kita nomori dulu nih. Nomornya dari kanan apa dari kiri dulu? Misalkan kita nomornya dari kanan dulu. Ya, berarti kan di sini ada nomor 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5, 6. Kalau dari kanan, berarti nomor rangkapnya ada di nomor 4. Nah, coba misalkan kita ambil dari yang paling kiri. Yang paling kiri kan berarti di sini ada nomor 1, ada nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 2 sama 4 kecilan mana? Kecilan 2 kan? Berarti kita ambil dari kiri. Gitu. Kan kenapa dari kiri, Bu? Padahal di sini ada cabang. Karena di sini ada rangkap 2. Rangkap 2 sama cabang harus diprioritaskan rangkapnya. Harus diprioritaskan rangkapnya. Nomor karbon yang berikatan ini harus diprioritaskan. Paling kecil. Harus paling kecil. Makanya diambil dari nomor 2. Meskipun cabangnya ada di nomor berapa ini? 2, 3, 4. Ada di nomor 4, ada di nomor 5, itu nggak apa-apa. Yang penting rangkapnya tuh ada di nomor paling muda, paling kecil. Nah, barulah kita namai. Berarti namanya cabang dulu nih. Sesuai polanya. Nomor cabangnya nomor berapa? Ada di nomor 1, 2, 3, 4. Ada di nomor 4,5 strip. Cabangnya berupa apa? Berupa CH3. CH3-nya ada 2. Berarti namanya dimetil strip. Dimetil. Di sini rantai utamanya ada berapa? Ada 6. Berarti namanya heksena. Nah, sama kan? 4,5 dimetil heksena. 2 dimetil heksena. Bu, kenapa di sini ada 2, Bu? Karena rangkapnya posisinya ada di nomor 2. Nah, ini rangkapnya nih, rangkapnya di posisi nomor 2. Cabangnya di nomor 4 dan juga di nomor 5. Gitu. Lanjut. Untuk yang alkuna juga sama seperti alkana, hanya saja akhiran ana pada alkana diganti dengan una. Polanya juga sama, yaitu nomor karbon cabang, strip nama alkil, strip nomor karbon yang berikatan rangkap 3, strip nama alkuna pada rantai utama. Nah, seperti yang tadi, untuk nomor C yang berikatan rangkap 3 itu harus paling
kecil gitu. Nah, sekarang kita masuk contohnya nih. Ada contohnya seperti ini. Berarti kita nomornya diambil dari mana dulu? Nah, misalkan kita ambil dari sebelah kiri. Berarti kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu, kenapa ini diambilnya 2 angka? 2 angka 5 dan 6. Karena di sini ada CH2, 2-nya 2 kali. Gitu. Kalau CH2-nya 2 kali, berarti itu posisinya ada di samping. Jadi kayak gini. Misalnya kayak gini deh. Strip di sini CH2, strip CH2. Aduh, maaf tulisannya keberantakan. Jadi CH2-nya ada di samping. Dia dianggap bukan sebagai cabang. Bukan cabang, makanya letaknya di samping. Makanya kita hitungnya 2 kali, 5, 6, 7. Gitu ya. Kita udah tahu nih, ternyata rantai belum tahu. Nah, ini misalkan dari kiri. Nah, coba kalau misalkan kita ambil dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dari kiri posisi rangkap di nomor 2, kalau dari kanan posisi rangkap ada di nomor 5. 2 sama 5 kecilan mana? Kecilan nomor 2. Makanya kita ambil dari kiri dulu. Nah, ingat ya rumusnya, yaitu rantai utama harus ada ikatan rangkap 3. Nah, ini rangkap 3-nya, berarti udah ada ya. Nah, setelah udah tahu nih, aduh ini bingung nih, hapus aja ya. Nah, kita udah tahu nih posisi merangkapnya ada di nomor 2. Nah, udah tahu rantai terpanjangnya ada di nomor 7. Nah, tapi Bu di sini ada cabang. Cabangnya ada 1 berupa CH3. Berarti kita masukkan ke polanya. Nomor cabangnya terlebih dahulu. Nomor cabang di nomor berapa? Di nomor 4. Di sini nulis 4 strip. Nama alkil. Alkil dari CH3 berarti kan metil. Metil strip. Nomor karbon yang berikatan rangkap 3. Yang berikatan rangkap 3 di nomor 2 strip. Nah, terus nama alkuna pada rantai utama. Nah, ini yang rantai terpanjangnya ada di nomor 7. Kalau 7 berarti heptuna. Gitu. Nah, sama kan? 4 metil 2 heptuna. Ini hapus aja. Maaf ya, ada suara potong keramik. Terus lanjut yang senyawa berikutnya. Nah, ini kayak yang tadi nih. CH2-nya 2 kali, berarti posisi dia bukan ada di cabang, melainkan di sampingnya. Nah, udah tahu ya antara kanan sama kiri yang paling kecil yang mana? Dari kanan dulu, udah ketahuan banget nih, karena di sini rangkapnya ada di nomor 1. Nah, berarti kan kita ambil dari dari kiri, karena posisi rangkap ada di nomor termuda nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah tahu nomornya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya 6. Maaf ya teman-teman, maaf. Lima, 6, 7. Di sini 8. Nah, Bu, kenapa CH2-nya dihitung 4 dan 5? Karena seperti yang tadi ya. Jadi sini CH2-nya tuh bukan sebagai cabang. Jadi kayak gini. CH2 strip CH2. Dia tuh bukan sebagai cabang gitu.
Makanya dihitung 2 kali, 4 dan 5. Barulah kita namai nomor cabang. Cabangnya di nomor 6 dan 7. Di sini tulis 6,7 strip. Cabangnya berupa apa? Berupa metil, ada 2. Berarti di awal ditulis di metil strip nomor karbonnya berdekatan 3. Nomor berdekatan 3 di nomor 1 baru ditulis 1 strip. Rantai utamanya. Rantai utama itu berarti paling panjang. Paling panjang ada di nomor 8, berarti oktuna. Itu. Nah, kita lihat cocok enggak? Cocok ya. 67 dimetil 1 oktuna. Gitu. Ini kita hapus saja. Gitu. Nah, lanjut kita di tata nama alkadiena dan alkatriena. Nah, kalau untuk tata nama alkadiena dan alkatriena, aturannya tuh sama seperti alkana, hanya saja bedanya terletak pada akhiran nama senyawa. Polanya sama, yaitu nomor karbon cabang, strip nama alkil, strip nomor karbon yang berdekatan 2, strip nama alkena pada rantai utama. Nah, kalau alkadiena berarti ada 2 ikatan rangkap 2, kalau triena berarti ada 3 ikatan rangkap 2. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, rantai utama itu harus ada ikatan rangkap 2-nya. Nah, misalkan dari kiri berarti kan nomor rangkapnya di sini nomor 1. Tapi kalau dari kanan, di sini posisi rangkapnya ada di nomor 2. 2 sama 1 kecilan mana? Kecilan 1. Makanya kita ambil dari kiri. Nah, di sini kita hapus. Nah, udah nih, udah tahu kan lanjut nomor 1, 2, di sini 2, 3, 4, 5. Rantai utamanya ada 5. Nomor cabang ada di nomor 3 berupa metil. Nomor rangkapnya ada di nomor 1 dan di nomor 3. Nah, barulah kita namai nomor cabang. Cabangnya berarti ini nomor 3. Strip berupa metil. Strip nomor cabang yang berdekatan 2 berarti 1 dan 3. 1, 3 strip. Karena rangkapnya ada 2 berarti ditulis pentadiena. Kenapa pentadiena? Karena penta menunjukkan bahwa penta itu menunjukkan bahwa rantai utama itu jumlahnya ada 5. Nah, diena itu menunjukkan bahwa ada 2 ikatan rangkap 2, yang posisi nomor 3 yang ini dan juga yang ini. Maka namanya pentadiena. Gitu. Ini hapus ya. Lanjut, contoh yang kedua. Nah, kita langsung aja ya. Paling kiri, ambil yang kiri apa kanan dulu? Kalau kiri, berarti di sini nomornya 1, nomor cabangnya. Tapi kalau dari kanan, posisi cabangnya ada di nomor 2. 1 sama 2 kecilan mana? Kecilan 1. Berarti kita ambil dari kiri. Yang ini dihapus aja. Kita lanjut nomor nih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisi rantai terpanjang ada 7. Posisi rangkap ada di nomor 1, 3, dan juga 5. Posisi cabang ada di nomor 3 dan juga di nomor
5. Barulah kita namanya berarti 3 posisi cabang ya, 3, 5 dimetil, karena metilnya di sini ada 2, strip nomor karbon yang berdekatan rangkap 2, ada nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 5. Heptatriena. Hepta menunjukkan bahwa rantai terpanjang ada 7, triena menunjukkan bahwa ada 2 ikatan rangkap 2, yang sini, sampai yang sebelah sini. Gitu. Lanjut tata nama alkadiuna dan alkenuna. Aturannya sama pada alkana, bedanya terletak pada akhiran nama senyawa. Polanya juga sama, nomor karbon cabang, strip nama alkil, strip nomor karbon yang berdekatan rangkap 3, nama alkuna yang rantai utama. Diuna menunjukkan bahwa ada 2 ikatan rangkap 2. Kalau enuna menunjukkan bahwa ada 1 ikatan rangkap 2 dan 1 ikatan rangkap 3. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Kalau dari kiri, posisi rangkap itu ada di nomor 1. Kalau dari kiri. Tapi kalau dari kanan, posisi rangkap ada di nomor 1, 2, 3. Kalau dari kanan, posisi rangkap ada di nomor 3. Berarti antara 1 dan 3 kan kecilan nomor 3. Berarti kita ambil dari kiri. Nah, kita lanjut nomori. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, posisi rangkap 2 ada di nomor 1 dan juga di nomor 4. Ada di sini posisi nomor 3 ada cabangnya 1 berupa metil. Nah, sekarang kita namanya sesuai polanya. Nomor karbon cabangnya nomor 3, strip nama alkilnya berupa metil, strip nomor karbon yang berdekatan rangkap 3. Rangkap 3-nya di nomor 1 dan di nomor 4, 1 dan 4, strip nama alkuna pada rantai utama. Nah, rantai utamanya ada 7. Kalau 7 berarti heptadiuna. Nah, heptadiuna. Gitu. Dan kuncinya juga sama, yaitu rantai utama itu harus ada ikatan rangkap 3-nya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini ada yang rangkapnya 2, 1, ada yang rangkap 3-nya 1. Nah, kita cari tahu dulu nih nomornya mulai dari mana dulu. Kalau misalkan dimulai dari kiri, berarti kan di sini 1, 2. Kalau dari kiri, posisi rangkap ada di nomor 2. Tapi kalau dari kanan, posisi rangkap ada di nomor 1. 2 dan 1 kecilan 1, berarti kita mulai dari kiri. Kalau mulai dari kiri, kita lanjut nomor penomorannya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisi rangkap ada di nomor 1 dan juga di nomor 4. Posisi cabangnya berupa metil ada di posisi nomor 3. Sekarang kita mulai menamainya. Nah, pertama kita tulis nomor cabangnya dulu. Cabangnya di nomor 3, strip. Polanya agak beda karena di sini rangkapnya 2. Polanya adalah tadi kan nomor cabang, strip, rantai terpanjang ada di nomor 6. Berarti kita ditulis hex. Bukan hex ding, harusnya bukan hex.
Maaf, ulangi lagi. Nah, ada yang ketinggalan. Kenapa ada yang ketinggalan? Karena cabangnya belum ditulis. Harusnya dikasih nama cabang dulu. Nama cabangnya alkil. Nama cabang alkil berupa metil. Berarti kan di sini tulis 3 metil. Metil. Rantai terpanjang ada di nomor 6 berarti metil hex. Metil hex strip terus rangkap 2-nya. Rangkap 2 di posisi nomor 4, kita tulis di sini nomor 4. Strip N strip posisi rangkap 3-nya ada di posisi nomor 1. Tulis 1 strip Una. Itu namanya. Duh, maaf tulisannya berantakan. Nah, 3 metil hex, 4N1 Una. Bu, kenapa cara yang ini beda sama cara yang kemarin? Iya, ternyata ibu salah. Kurang baca-baca lagi ibu nih. Makanya salah. Maaf ya teman-teman ya. Ini hapus dulu deh ya, biar enggak, aduh tulisannya berantakan banget. Nah, jadi kesimpulannya, kalau di ENA berarti rangkap 2-nya ada 2, yang ini sama ini. Kalau yang triena, rangkapnya itu ada 3, yang sini, ini sama ini. Nah, kalau di UNA, itu rangkap 3-nya ada 2, yang sebelah sini sama sebelah sini. Kalau ENUNA, berarti rangkap 2-nya 1, rangkap 3-nya juga ada 1 gitu. Cuma yang untuk ENUNA emang namanya agak berbeda. Jadi nomor cabangnya, tulis nama cabangnya, baru rantai utama, strip nomor karbon nomor cabang rangkap 2 ditambah N, strip nomor rangkap 3-nya nomor 1, strip UNA. UNA itu menunjukkan bahwa dia itu rangkapnya 3, N itu menunjukkan bahwa dia itu rangkapnya ada 2. UNA menunjukkan rangkapnya ada 3, kalau N menunjukkan bahwa rangkapnya ada 2 gitu. Semoga paham ya, karena ini akan muncul di ulangan harian hari Selasa. Nah, tata nama sudah selesai. Sekarang kita masuk materi isomeri alkana, alkena, dan alkuna. Untuk isomer artinya rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Sekarang kita masuk ke isomer alkana terlebih dahulu. Sekarang kita masuk isomer alkana dulu. Isomer alkana, misalnya ibu punya rumus molekul C4H10. Ini namanya rumus molekul ya. Rumus molekul, biar nggak bingung. Rumus molekul C4H10. Dia mempunyai rumus strukturnya seperti ini. Ini namanya rumus struktur. Jadi jangan bingung ya. Rumus strukturnya seperti ini. Ini berarti namanya apa? C-nya ada 4, berarti N butana. Ada juga yang rumus strukturnya seperti ini. Ada juga yang rumus strukturnya seperti ini, yang bercabang. Berarti dia namanya 2-propana. 2-metil propana. Kenapa 2-metil propana? Karena di nomor 2, ini kan kita ambilnya dari kiri dulu. 1, 2, 3. Kalau misalkan kita ambil dari kanan juga bisa. Di sini berarti 1, 2, 3. Karena sama-sama cabangnya di nomor 2. Cabangnya berupa metil. Berarti namanya 2-metil propana. Kenapa propana? Karena C-nya ada 3. C terpanjangnya ada 3 yang ini. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud isomer. Jadi rumus molekulnya sama, rumus strukturnya berbeda. Di sini coba yang N-butan. Nah, N-butan di sini C-nya ada berapa? 1,
2, 3, 4. C4. Nah, kita tulis H-nya ada berapa? H-nya ada 10. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. C4H10. Nah, C4H10 sama kan? Ini rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Coba kita hitung yang ini. Yang ini C-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti sini C-nya ada 4. H-nya di sini ada berapa? 3, 3, 3. 3 kali 3, 9. Tambah H-nya 1 berarti 10. Sama-sama C4H10, sama-sama C4H10. Inilah yang dimaksud isomer. Karena ibu tahu kalian tuh masih bingung materi isomer. Pokoknya isomer itu rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Nih, ini yang lurus, ini yang bercabang. Mereka sama-sama punya rumus molekul C4H10. C4H10. Inilah namanya isomer. Rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Nah, itu untuk isomer alkana. Sekarang kita masuk ke isomer alkena. Untuk isomer alkena dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isomer posisi, yaitu disebabkan posisi ikatan rangkap berpindah tempat. Misalnya, ibu punya rumus molekul pentena. Rumus molekul pentena C5H10. C5H10 dia mempunyai rumus struktur seperti ini. Kita bisa tahu ya, di sini tuh rangkapnya berbeda. Ada yang di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Inilah yang namanya isomer posisi, karena ikatan rangkapnya berpindah tempat. Gitu. Nah, mari kita namai. Kalau yang ini berarti namanya apa? 1 pentena. Yang ini 2 pentena. Yang ini bukan 3 pentena ya, tapi 1 pentena. 2 pentena. Yang ini namanya 1 pentena. Kenapa, Bu? Karena kalau yang atas ini nomornya dimulai dari nomor 1 ya. Dimulai dari nomor 1, dimulai dari kiri. Yang nomor 2 juga sama, dimulainya dari nomor kiri. Karena posisi rangkapnya di nomor 2. Kalau yang ini posisinya itu dimulai dari kanan, karena dia itu posisi rangkapnya ada di nomor 2. Kalau yang ini, dia hitungnya dimulai dari kanan, karena rangkapnya di posisi nomor 1. Gitu. Nah, terus kita hitung nih, apakah ini benar isomer? Nah, yang pertama nih, ini C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5. H-nya berapa? H-nya ada 3, 5, 7, 8, 10. Sama kan? Sama, C5H10. Sama-sama C5H10. Ini gimana ini? Ini C-nya ada 5, sama. H-nya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama di sini. Di sini C5, H-nya ada 10. Nah, ini juga sama. Kita hitung C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini tulis C5, H-nya ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C5H10. Sama ya. Ini sama, ini juga sama. Sekarang ini berapa? C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini C-nya 5. H-nya ada 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti ini membuktikan bahwa dia itu adalah isomer dari pentena. Rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Gitu. Kenapa berbeda, Bu? Nah, ini tahu ya. Rangkapnya berpindah-pindah nih. Ini namanya isomer posisi.
kita masuk ke isomer yang kedua, yaitu isomer rantai, yang disebabkan karena rantai karbonnya berubah. Nah, contohnya, misalnya ibu punya rumus molekul seperti ini. Masih pentena ya. Rumus molekul. Pentena mempunyai rumus struktur yang seperti ini, yang rantainya lurus. Berarti ini namanya apa? Kalau misalkan dari kiri, berarti kan dia nomor 1 nih, posisi cabangnya. Berarti namanya 1 pentena. Ada juga yang rantainya bercabang seperti ini. Ini berarti dimulainya dari nomor berapa dulu? Dimulai dari mana dulu? Kalau misalkan dari dari kiri, posisi rangkapnya ada di nomor 2. Kalau dari kanan, posisi rangkapnya di nomor 2 juga. Nah, tapi Bu, di sini ada cabang nih, Bu. Berarti nomor yang akan kita ambil adalah nomor yang dari kanan. Kenapa dari kanan, Bu? Karena kalau misalkan dari kiri, maksudnya dari kiri ya. Kalau misalkan kita diambil dari kanan, berarti posisi cabang ini ada di nomor 3. 2 sama 3 kecilan mana? Kecilan 2, makanya kita ambil dari kiri. Berarti dia namanya 2 metil. Strip cabangnya di nomor 2. Strip C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti butena. Gitu. Nah, udah tahu nih namanya. Sekarang kita hitung C-nya, jumlah C sama jumlah H-nya gimana? Ada berapa gitu. Ini rumus struktur. Nah, yang pertama di sini C-nya itu ada 5. Ya enggak? 1 2 3 4 5. Sekarang kita ngitung H-nya nih. H-nya ada 2 3 4 5 6 7 8 9 10. H-nya ada 10. Sama kayak yang ini, sama. Sekarang yang ini C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini C-nya ada 5, H-nya ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga sama, Bu. C5-nya, C5H10-nya sama. Nah, berarti dia menandakan bahwa dia itu adalah isomer alkena, yaitu isomer rantai, yang rantai karbonnya itu berubah. Ada yang rantainya lurus, ada yang rantainya bercabang. Gitu. Pokoknya tuh kalau isomer itu rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Gitu. Sekarang kita masuk isomer alkena yang ketiga, yaitu isomer cis dan trans. Disebabkan perbedaan kedudukan gugus yang sejenis di sekitar ikatan rangkap 2. Nah, ibu punya rumus kayak gini, punya rumus molekul rumus struktur seperti ini. Nah, di sini ini atom H-nya sama, atom H-nya sama, atom CH3-nya sama, ini juga sama. Kalau dia sama, dia itu berarti namanya cis. Kalau sama, udah tahu ini namanya cis. Sekarang kita nomori. Nomor itu harus diawali dan diakhiri dengan CH3. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4. Bu, kenapa dari kiri, Bu? Karena sama-sama nomor 2 kok. Kalau dari kiri kan posisi cabangnya di nomor 2. Tapi kalau dari kanan, posisi cabang juga ada di posisi rangkap ada di nomor 2. Sama-sama nomor 2. Nah, setelah tahu posisi rangkapnya di nomor 2, barulah kita tulis di sini 2. Cis 2. Nah, kemudian kita hitung ngitung jumlah karbon terpanjang. Jumlah karbon terpanjang di sini kan ada 4. Berarti butena. Nah, cis 2 butena. Ini hapus aja ya. Cis 2 butena gitu. Nah, ada juga yang seperti ini.
ini seperti yang Ibu bilang tadi, diawali dan diakhiri dengan CH3. Kita nomori dulu nih, dari nomor 1, 2, 3, 4. Bu, kenapa diambil dari kiri bawah? Boleh-boleh aja kalau misalkan dari kanan atas. Kalau dari kanan atas, berarti dia diambilnya dari sini 1, 2, 3, 4. Sama-sama nomor 2 gitu. Nah, kembali lagi, ini kan CH3 nya berseberangan nih, maksudnya berseberangan. Atom H-nya di sini juga berseberangan. Kalau berseberangan ini namanya trans. Namanya trans. Nah, kalau trans udah tahu ini namanya trans. Terus tulis nomor rangkapnya. Rangkapnya di nomor 2. Trans 2. Rantai terpanjangnya rantainya berapa? Ada 4. 1 2 3 4. Berarti butena. Nah, trans 2 butena. Sama gitu. Itu. Sekarang kita masuk isomer alkuna. Alkuna itu dibagi menjadi 2 isomernya. Ada yang namanya isomer posisi yang disebabkan posisi ikatan rangkap berpindah 4. Misalnya, Ibu punya rumus molekul C4H5. C4H6 atau butuna. Butuna punya rumus molekul yang seperti ini, rumus struktur yang seperti ini. Ini namanya apa nih? Namanya 1 butuna. Namanya 1 butuna. Kenapa 1 butuna? Karena di sini rangkapnya posisinya di nomor 1 gitu. Lanjut. Ada kayak gini, berarti ini namanya apa? 2 butuna. Kenapa 2 butuna? Karena rangkapnya di nomor 2. Jumlah karbon terpanjang ada di nomor 4 jumlahnya. Makanya namanya 2 butuna. Udah tahu nih. Nah, sekarang kita hitung apakah ini termasuk isomer. Nah, yang pertama, C-nya ada berapa? C-nya ada 4, H-nya berapa? H-nya ada 6. 3, 4, 5, 6. Di sini C-nya ada 4. H-nya ada berapa? 3 tambah 3, 6. Sama kan? Nih, sama. Jadi dia termasuk isomer ya, karena rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Di sini sama-sama C4H6 gitu. Nah, masuk ke isomer alkuna yang kedua, yaitu isomer rantai. Disebabkan rantai karbonnya itu berubah. Nah, misalnya Ibu punya rumus molekul seperti ini. Rumus molekul dari pentuna. Pentuna itu punya rumus struktur yang seperti ini. Berarti namanya apa? 1 pentuna. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini namanya apa? Kita nomornya berarti dari kiri dulu. Karena rangkapnya posisi yang paling muda ada di nomor kiri, yaitu nomor 1. Berarti namanya 1, 2, 3, 4. Berarti namanya 3 metil. Karena ini cabangnya berupa CH3, 3 metil, 1 butuna. 3 metil, 1 butuna. Gitu. Nah, sekarang kita hitung nih, apakah mereka termasuk isomer alkuna?
Yang pertama, C-nya ada berapa? C-nya ada 5, H-nya berapa? H-nya ada 8 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Di sini C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. H-nya ada 3, 3, 6, 7, 8. Ada 8. Di sini sama-sama C5H8, C5H8. Berarti mereka termasuk isomer. Karena rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Ada yang rantainya lurus, ada yang rantainya bercabang. Kalau isomer posisi, ikatan rangkapnya berpindah tempat. Gitu ya. Sekian materi hari ini tentang tata nama alkana, alkena, dan alkuna beserta isomer. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap semoga jadi suka kimia. Semoga nilai ulangannya bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.